Maka kita ulang ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu betul-betul bertakwa kepada Allah, ya, katanya itu ada Allah itu. Tattaqullah yaj'al lakum furqana, akan diberikan ya, kepada kalian langsung itu furqana. Ini langsung lagi dua pengampunan, dalam arti mengampuni dan menghapus. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dia akan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kalian. Wa yarfir lakum, dan memberi ampunan kepada kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Jadi istighfar itu di sini diberikan tanpa kita mengucapkan. Kalau kita melaksanakan, paham benar, ya, membedakan yang antara yang hak dan batil. Kita melihat yang hak dan batil, kita lakukan sesuatu, berarti kita betul-betul dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni, akan dihapus dosa-dosa kita. Wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya dan Allah mempunyai ampunan, anugerah yang besar. Nah, sekarang kita bedakan pengampunan yang diminta, ya. Di dalam surah Al-Imran ayat 193, ya. Ini berkenaan dengan ulil albab, ya, berkenaan dengan ulil albab. Nanti kita pelajari ayat-ayat sesudah dan sebelumnya. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti, berbuat baik. Kalau kita baca terjemahan, tidak merasa, ya, tidak merasa, rasanya hambar aja, ya. Kalau kita baca betul-betul mengerti betul-betul Arabnya itu, bukan main ini sebenarnya, ya. Rabbana innana sami'na, Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar. Saya sudah pernah menjelaskan bagaimana perubahan doa kita dari satu doa ke doa lain, ya, merupakan perubahan daripada ilmu, iman dan amal. Saya ulangi sedikit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan doa sebelumnya, Rabbana atina fid dunya.
Jadi ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 itu ya, perubahan isi di dalam doa itu. Orang yang kedua tadi meyakini kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Mengapa dia bersangka kehidupan baik di dunia akhirat itu? Karena dia punya amal, ya. Kemudian mengapa dia mengharapkan dihindarkan dari api neraka? Berarti dia punya iman, nah, gitu ya. Dan dia punya ilmu. Dibandingkan dengan doa-doa di dalam surah Al-Imran ini sendiri, yaitu ayat ke 16. Rabbana innana amanna. Dia jelas menegaskan bahwa sungguh dia beriman. Farfir lana dzunubana, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Mengapa dia hanya mohon ampun, ya, dan waqina adzabannar? Dia tidak meminta kehidupan dunia yang baik. Ya, sudah karena yakin bahwa dalam kehidupan dunia itu Allah yang menentukan. Allah yang telah menentukan bagaimana kita hidup di dunia ini. Ya, gitu. Jadi tidak terjadi pergeseran-pergeseran. Nah, yang kita sedang pelajari ini, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya, tidak menyinggung lagi, ya, tidak menyinggung lagi kehidupan dunia, ya, hanya mohon pengampunan dan dihapuskan. Jadi di sini 2, pengampunan. Rabbana farfir lana. Rabbana farfir lana, oleh sebab itu ada farfir lana, ada rupa. Karena keimanan yang ditunjukkan oleh mereka, maka Rabbana farfir lana dzunubana, oleh sebab itu ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa besar lagi, ya. Wa kaffir anna, dan hapuslah dari kami kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil, ya. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama-sama al-abrar. Al-abrar itu orang yang al-abrar itu tidak usahkan manusia, binatang, ya, hewan, bermacam hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau bersama orang al-abrar itu akan merasa bahagia, ya. Tumbuh-tumbuhan dipelihara, ya, diberi pupuk. Kalau binatang-binatang dikasih makan oleh dia, ya, orang-orang al-abrar itu, ya. Nah, ini berkaitan dengan ulil albab. Di dalam doa ini, di dalam kerangka ulil albab. Siapa itu ulil albab?
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, duduk dan berbaring. Setiap saat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah jelaskan kalau zikir itu menyebut atau tidak, ya, kata-katanya itu, kemudian mengingat, ya, ilmunya itu. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita menyebut kata alhamdulillah dan mengingat ilmunya alhamdulillah. Ya. Begitu juga kita beristighfar. Kalau istighfar itu merupakan bagian zikir, kita ucapkan istighfar dan mengingat bagaimana istighfar itu dipahami. Begitu juga subhanaka, subhanallah, subhanallah, mengingat, menyebut kata-kata sambil mengucapkan, mengingat ilmunya berkenaan dengan subhanallah. Di dalam Quran, ya, subhanallah itu, alhamdulillah itu banyak substansinya di dalam Al-Quran. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa ard, dia memikirkan, merenungkan, ada sentuhan fikir terhadap apa yang dia ucapkan, ya. Sentuhan fikiran terhadap apa yang dia renungkan, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dari renungan, pikiran, mengingat, ya, akhirnya apa yang dia pikirkan memperoleh kesimpulan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan sesuatu sia-sia. Nah, itu merupakan kesimpulan dia. Ya. Dia berpikir bagaimana keadaan dunia ini, dicontohkan di dalam Al-Quran ini, bagaimana proses dari zikir, fikir, kesimpulan, ya. Kemudian dari kesimpulan itu hatinya terkesan, ya, oleh bisa takut, bisa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya hatinya takjub. Subhanaka. Dia ucapkan subhanaka, maha suci Engkau. Subhanaka di sini artinya maha suci Engkau. Tapi maknanya, ya, maknanya kita lanjutkan. Fakina adzabannar, maka lindungilah kami dari azab neraka. Di sini subhanaka berarti maha suci Engkau, dalam arti mana seandainya, ya, kami juga masuk neraka, ya Allah, bukan karena kesalahan, bukan karena balasan yang Kau berikan, tapi karena kebodohan kami. Itu artinya subhanaka. Ya. Kita mensucikan Allah dari segala kelemahan atau persangkaan kita mengenai Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu zikir kita selalu mengucapkan dulu subhanallah, baru alhamdulillah, ya. Seperti kita sujud maupun ruku, ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya. Kita mengucapkan subhanallah dulu baru memuji subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena apa-apa yang kita pujikan terhadap Allah Subhanahu wa taala belum tentu, ya, apa yang kita sampaikan dan pasti tidak mencapai apa yang sesungguhnya dipujikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira itu saja kesan kita. Satu, kita berdoa
Rabbana farfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Arti kita mohon ampun, kita yang memohon ampun ya, dengan mengucapkan Rabbana fir lana. Ayat di dalam surah Al-Anfal tadi ayat 29, pengampunan itu dari Allah. Jadi kalau di sana otomatis karena kita memahami furqana dan melaksanakan sesuatu yang berkenaan dengan furqana, artinya yang hak ya. Jadi yang hak itu, maka di dalam surah Wal Asri ada kegiatan kita wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, mengingatkan kepada yang hak dan mengingatkan kepada kesabaran ya. Nah, yang hak itulah furqanan. Jadi kalau kita ingin mengingatkan kepada orang terhadap yang hak, maka harus kita pelajari apa yang hak itu ya. Dan saling mengingatkan, artinya ada kontrol satu sama dengan yang lain sehingga sama-sama mengingatkan yang hak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.